Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Nah, ini saya mau bertanya tetap yang kita apa tadi kita angkat diskusinya tentang perang ya. Oke. Nah, kalau di Islam kan ada namanya apa namanya membela agamanya Allah gitu ya Kak. Membela. Artinya berjihad baru tegakkan syariat gitu ya Kak ya. Apakah pertanyaannya apakah ini termasuk kategori perang? Oke. Itu. Membela agama Oke, Kak. Allah, membela agama Allah ya, jihad saya sudah katakan. Di etimologi kata jihad dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh, yang artinya berupaya semaksimal mungkin. Berjihad itu bukan hanya berperang, salah satunya adalah belajar sungguh-sungguh, kemudian mengajarkan. Artinya berusaha, seorang suami berjihadnya adalah bekerja semaksimal mungkin untuk istrinya. Seorang istri menjaga kehormatannya, menjaga keluarganya, itu jihadnya. Seorang anak belajar sungguh-sungguh, itu jihadnya. Karena definisi jihad sendiri bukan hanya berperang. Walaupun pada akhirnya dalam ranah berperang masuk juga ke dalam ranah jihad fisabilillah. Bahkan saya sudah katakan, sebaik-baiknya jihad kata Rasulullah berkata yang benar di hadapan pemerintah. Itu jihad. Membela agama. Membela agama maksudnya bukan hanya sekedar membela umat Islam lain dari kejahatan penjajah, tetapi juga seperti ini saya membela agama saya. Tadi Kak Deborah menyalahpahami bahwa beliau berpikir bahwa kami ke Mekah itu menyembah batu Hajar Aswad. Saya meluruskannya. Nah, ini termasuk membela agama Allah, membela dari kesalahpahaman, dan itu adalah ibadah. Nah, jadi tidak hanya konteks perang. Setiap ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu pun masuk ke dalam ranah jihad fisabilillah. Begitu Bang. Oke, makasih Kak. Assalamualaikum. Ya, Bang Adapa di mute dulu ya biar selesaikan satu-satu. Jadi artinya memang dalam konteks jihad membela agama dalam konteks bisa berkecil, bisa juga kategorinya tidak perang gitu ya Kak ya. Maksudnya? Artinya kan kakak tadi nerangkan bahwasannya membela agama termasuk ibadah, jihad pun termasuk ibadah. Walaupun dalam ruang lingkupnya itu skop kecilnya dikatakan seperti itulah, karena diklasifikasi perang ini kan ada juga itu ya Kak, tergantung. Ya, di Islam. Gini ya, saya akan sampaikan ya. Ingat ya, di dalam Islam itu dalilnya jelas, diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Tapi kalau ada yang berperang karena ingin menjajah, itu namanya zalim. Ingat ya, izin perang itu diberikan kalau diperangi. Ingat, tidak ada perintah perangilah negara lain untuk menduduki, untuk menjajah, sebagaimana yang ada dalam kitab Keluaran ya, dalam kitab Bilangan itu kan ada tuh. Sumpaslah, tidak begitu. Dalam Islam izin uzina itu muncul kalau diperangi. Kalau tidak diperangi, maka apa dalilnya? Taatlah kepada pemerintah. Apa dalilnya? Berlakulah adil. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Tidak terlarang bagi kalian berbuat baik kepada orang di luar yang tidak memerangi kalian. Ini asbabun nuzul ayat ini ketika Asma binti Abu Bakar didatangi ibunya yang masih musyrik, lalu datang membawa makanan. Beliau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini solusinya? Kata Rasulullah, kata Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat kepada baginda. Karena Al-Quran turunnya turun temurun, berangsur-angsur. Maka ayat yang turun Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kami, tapi diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Umat Islam ini harus reaktif. Reaktif maksudnya apa? Karena setiap kami memiliki tanggung jawab masing-masing. Contoh,
Umat lelaki di antara kami wajib melindungi yang lemah, wajib melindungi perempuan dan anak-anak. Bagaimana mereka melindungi kalau mereka tidak mampu melawan para penjajah yang ingin memperkaus, menyakiti? Maka itu jihad fisabilillah. Begitu. Bukan hanya konteks perang. Ada begal misalnya. Begal datang, seorang perempuan muslimah, seorang perempuan non muslim. Karena di dalam Islam, orang yang sudah mengikat perjanjian dengan kami, walaupun dia non muslim, masuk ke dalam kafir yang mengikat perjanjian, juga mendapatkan perlindungan dari umat Islam. Berpahala kami. Maka kami umat Islam dianjurkan untuk bernahi mungkar dengan 3 cara tadi, dengan tangan, dengan lisan, ataupun dengan hati. Walaupun dengan hati selemah-lemahnya iman. Begitu. Jadi Islam itu Ya, ada dalilnya Oke, semua. Kak. Oke, makasih. Berarti sama dengan Kristen juga ada paralelnya. Ini saya terangkan dulu dari dasar-dasarnya. Kak, aku tadi belum sempat selesai apa kita angkat konteks perang tadi ya. Loh, kok udah lain narasi yang mau dibicarakan gitu. Karena kan harus Jadi berbalik biar jadi adil. memang kadang-kadang seperti kontradiksi dia dengan pertanyaan Anda tadi. akui Bolehkah orang seolah-olah kontradiksi gitu. Anda mengakui berarti ya terlihat kontradiksi. dari pertanyaan kakak tadi seolah-olah dia berkontradiksi, padahal tidak. Oke. Contoh Kita bahas gini, Kak. ya, kita hatuha dulu ya. Saya akan kasih kesempatan ketika Anda Enggak, bisa mengangkat. aku tadi Kak mengangkat yang tadi aja nih Iya, sebelum Anda saya dengan turun. Anda dengan saya, kita angkat tema perang dalam Islam dan Kristen. Mohon maaf, saya tidak sepakat kalau Anda katakan sama. Karena dalam Islam ketika konteks Kenapa? berperang Tunggu dulu, kami ada Kak. aturan. Makanya saya terangkan dulu kenapa saya bilang karena kakak tadi kan bicara adil atau apa gini loh Kak. Memang kalau ditanya apakah orang Kristen boleh berperang, ya kalau kita melihat sisi Alkitab, ya di dalam perjanjian lama itu bahwa ada perintah gitu kan, Iya, perintah menumpas, membunuh secara ada. khusus, secara khusus Israel itu diperintah Tuhan untuk menumpas bangsa-bangsa penyembah berhala kan gitu. Bahkan Itu secara- menjajah. Karena Tuhan yang memberikan daerah itu, betul. Iya, Diperintahkan iya, betul. menjajah ada, betul. Tapi kan sekarang dalam konteks sekarang zaman ini modern ini diperhadapkan dalam kasihilah musuhmu dalam konteks berperang kan gitu nih sekarang pertanyaan kakak seringkali gini, kontradiksi di intinya situ. Anda akui ya, tunggu. Anda kan bilang seolah-olah kontradiksi. Padahal ini betul-betul kontradiksi loh. Mari kita buktikan. Tuhan Anda dulu memerintahkan orang untuk menjajah. Anda sepakati tadi. Tuhan Iya, yang di dalam di perjanjian dalam lama. perjanjian baru, iya itu kan Tuhan yang sama kan dengan Tuhan yang Anda sembah Iya sekarang. betul. Berarti Tuhan Anda adalah Tuhan yang pernah mengizinkan untuk menjajah. Iya maksudnya gini loh Kak. Clear. Tunggu dulu, sebentar brother, sebentar. Tuhan dalam perjanjian lama, apakah Tuhan yang sama dengan yang Anda sembah? Apakah itu Yesus? Iya sama. Oke. Iya. Berarti Yesus Oke. pernah memerintahkan untuk memerangi, menumpas dan menjajah. Ya bahkan gini Kak, bahkan efeknya kan itu kan perang itu kan sama dengan pembunuhan kan gitu. Iya. Bahkan tumpas di situ hukum kata tumpas, di situ kata Iya, tumpas lah bunuhlah iya. semua anak-anak kecil, bahkan hewan Iya. ternak. Iya, Itu iya ada Kak. dalilnya. Anda percaya itu Yesus Iya. ya? Itu Yesus ya? Iya. Oke. Pada Tapi saat kan itu. kita kan tunggu Kak, tapi kita kan diperhadapkan sama Yesus ajarannya. Iya, tapi Tadi ini itu kan- Yesus kan? Tunggu dulu, itu Iya, Yesus tunggu. bukan? Ini nanti lari konteks kita Kak. Kalau Kakak bilang Yesus di perjanjian lama, Di perjanjian lama itu Tuhannya Yesus bukan? gini loh Kak. Kalau di perjanjian lama itu kan Allah Bapa Yahweh itu sendiri. Yesus nanti bukan. lari konteks kita. Udah, saya mau tahu itu Tuhan perjanjian lama, Yesus bukan? Iya makanya kan aku bilang sama clear. Kakak tadi. Clear. Berarti yang memerintahkan untuk menumpas, membunuh anak kecil yang menyusui suku Amalek itu dihancurkan, Yesus yang memerintahkannya, betul atau tidak? Ya kalaupun itu betul menurut Kakak, menurut kami Kok menurut itu kan saya? memerintahkan. Gini Saya lah Kak. tanya menurut pemahaman Anda. Di itu perjanjian Tuhan- lama kan tidak ada bahasa nama Yesus di situ. Nah makanya Nanti lari saya konteks tanya, kita, Kak. karena tidak ada di situ Yesus, makanya saya tanya menurut Anda Tuhan yang membunuh suku Amalek itu Yesus atau bukan? Ya kalau namanya Yesus dalam perjanjian lama kan tidak ada. Berarti bukan Yesus, sudah berarti Yesus belum jadi Tuhan pada waktu itu atau bagaimana? Nah, itu kan lari konten nanti kita. Ini kan cerita perang dulu loh lari Kak. Kakak ini Saya cuma ingin pengembangannya. tahu Tuhan Jangan yang lari-lari memerintahkan. dulu. Saya tidak lari kok. Ini relevan Ya, tema kita. Kakak Yang lari. ini diam dulu. Pertanyaan Kok Kakak lari? lagi yang lain gitu. Saya ingin tahu. Anda kan bilang tadi tidak kontradiksi. Saya tunjukkan kontradiksinya. Kontradiksinya di sifat Gini. Tuhan.
Kan saya Ketika belum selesai Anda- menjelaskan, kakak potong. Bagaimana Anda Itu menjelaskan? masalahnya. Anda aja belum jelas menunjukkan Tuhan siapa ini. Ini Tuhan, nama Tuhan yang membunuh ini siapa? Saya aja belum tahu ini Tuhannya Ya. yang mana. Iya, berarti kita ngangkat yang lain pertanyaannya. Tidak, Masalah ini Tuhan. tentang perang. Loh, Saya iya, kok tanya jadi dulu, Tuhan ini Tuhan. pertanyaannya, kakak. Lah, karena ini kan Tuhan yang perintahkan, Anda yang bawa-bawa tadi kan Tuhan kami juga memerintahkan untuk tumpah lah. Maka saya tahu ini Tuhan yang mana, Pak? Yesus bukan. Kan berarti lain pertanyaan, kakak. Cerita Memang Tuhan karena ini jadinya. masuk ke ranah perdebatan nanti peperangan. Saya tahu ini sudah masuk debat. Saya Masuk- sudah berdebat dengan Anda karena Saya Anda nggak mau mengklaim. berdebat loh, kak. Kita Anda diskusi loh. mengklaim gini brother. Diskusi itu ketika Anda Karena bertanya, saya menjawab, Anda menanyakan saya bertanya, Anda menjawab. Tapi Anda membuat klaim. Klaimnya apa? Perang dengan Islam Kristen sama aja ya, Kak. Yuk, saya bantah, saya Bukan debat perang Anda. yang makanya kakak nggak nyimak. Bukan perang yang sama, kontes keadilannya yang Konteks sama. keadilannya justru berbeda. Ini saya tunjukkan. Ya. Saya tanya balik nih. Contoh, Anda bilang makanya saya keadilan. terangkan dulu saya, kak. Kakak tadi udah Sebelum terangkan, Anda saya diam. menjelaskan, saya ingin tahu Tuhan yang di perjanjian lama ini. Coba jelaskan dulu. Saya mau tahu siapa Tuhan di perjanjian Bingung lama. aku Udah. dari kakak. Kita ini Kakak, mau mana saya- yang kita bahas? Perang Kita atau membahas Tuhan? tentang perang. Loh, perang ini ada kaitannya dengan Tuhan tidak? Kan Ada kita kan kaitannya nggak dengan Tuhan. berdebat loh, kak. Kita kan nggak Saya- berdebat. Kenapa tidak mau menjawab? Ini Tuhan Kita yang kan memberi- diskusi loh, kak. Iya, makanya jawab. Tuhan. Maka saya nggak mau berdebat. Ini di Saya jam kan- berapa, kak? Kan saya tidak berdebat Kan dengan Anda kalau gitu. gitu. Maka Anda jawab. Makanya Saya mau tahu dulu dengarkan Tuhan saya yang nerangkan dulu, kakak. Tadi Iya, nerangkan sebelum saya Anda diam. menerangkan, saya mau tahu dulu. Biar saya tahu nih. Saya yang- belum selesai nerangkan, kakak. Ya Kakak jawab saus-saus dulu lah itu Bang, biar saya bingung. tahu. Ini kan bicara tentang Tuhan. Tuhan yang menyuruh membunuh di suku Amalek itu siapa namanya? Itu aja udah clear. Saya nggak akan jawab kalau itu lari dari konteks perang. Karena Anda membawa Ini ajaran jam kasih yang berapa? dibawa oleh Yesus. Lalu Anda bilang di dalam perjanjian lama Makanya Tuhan saya kami terangkan menyuruh berperang. dulu. Makanya saya tanya ini Tuhannya siapa? Yang benar yang mana gitu loh. Makanya saya terangkan dulu yang Oke, konteks saya tunggu perang Anda. tadi Oke. dengan mengasih. Silakan terangkan. Itulah, Silakan, kak. Kakak. Enggak, saya tetap akan bertanya nanti ini Tuhannya siapa ini? Gini loh, kak, kenapa aku bilang tadi kontradiksi? Karena bercerita berperang, baru satu lagi kasihlah musuh, kan gitu loh, kak. Makanya Ya. seolah-olah kontradiksi menurut kakak. Ya Padahal memang itu kontradiksi tidak. kan? Menurut Anda kontradiksi nggak itu? Menurut kakak, menurut saya tidak, kan gitu. Coba jelaskan kenapa Anda katakan itu tidak Makanya kontradiksi? kakak tadi nyaut-nyaut aja. Awak tadi mau menerangkan, kakak apa saut-saut. Makanya Kenapa aku saya bilang tahu? gini, Karena Anda mengklaim. Paham enggak? Makanya jangan Mengklaim banyak apa? mengklaim. Anda mengklaim bahwa perang Islam dengan itu sama. Saya katakan tidak. bukan Ya. jenis, bukan, ya enggak sama Ya kan, udah, bukan langsung Anda jenis jelaskan deh. perangnya. Udah, langsung saya Kan enggak jelaskan. saya- Di Ah, komal gini saya loh, ini Kak. jangan menyesatkan. Kalau menyesatkan pasti saya Contoh bantah. Contohlah sederhana ya, kak ya, apa sederhana. contohnya? Sewaktu kakak ini kita cerita proper name aja. Suatu kakak dikejar Kan? sama dia, orang. dia tadi bahas perang, dia bawa proper name. Saya tadi mempertanyakan Enggak. pertanyaan krusial. Ini Dia bawa tentang proper perang name tadi, artinya apa? Kak. Proper name artinya apa? Pribadi kakak. Nah, pribadi kakak. Proper name personal Maksud- gini loh, maksudnya. Gini lah, Oh Kak. my god. Contoh Makanya tengok aku lah ya. bilang, kadang aku debat juga, kadang bicara Biasa, orang Medan, yang Anda- orang Medan gitu, bukan Kak. gitu bang. Ini kan publik yang nonton 1,6 ribu orang. Kalau abang salah Begini bicara, maksudku, harus Kak. saya debat. Makanya abang yang Dengar, abang Kak, mengerti ya. aja yang abang ucapkan. Oke, Oh, balik ke oke, perang. dengar, Perang. Kak. Jelaskan perang tadi. Yang lain dia. Contoh lah, Biasa kak. dengan Ini kakak contoh. Memang tertulis ajaran Yesus, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya kan? Nah, lantas kakak dikejar-kejar orang. Rupanya kakak terpojok satu sudut, nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, lantas lawan kakak ini bawa pedang. Sekarang pertanyaannya, tadi ajarannya kasihlah musuhmu. Sementara tadi sudah terdesak kita mau dibunuh. Pastinya kan kita akan melawan. Karena kita mengasihi Tunggu diri dulu. kita. Saya tidak tahu itu urusan Anda. Pertanyaan saya adalah makanya- perang. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Oh, kalau perang itu loh, Kak, namanya contoh perang ini kan ada berapa jenis lah, Kak. Itu Ada pun berapa mesti jenis kakak perang, di Bang? masuk ke perangnya dalam kontes apa, kakak? Perang dalam Konteks membela apa ini? Saya nggak membela negara, konteks berperang itu. perang terhadap pribadi kita, Allahu perang Akbar. terhadap Definisi membela perang negara, tahu Kak. nggak? Definisi perang tahu nggak? Coba definisikan dulu. Ya, lah. Ya, perang antara A dan B, saling versus. Itulah setahu aku, Kak. Kan perang namanya. Sederhana aja. Saya bacakan ya. Perang adalah konflik bersenjata antara dua pihak atau lebih yang menggunakan kekerasan untuk melakukan dominasi wilayah yang dipertentangkan. Ya, artinya kita bicara tentang kenegaraan masuk.
Nah, apa yang mau Anda jelaskan tentang perang ini apa di dalam iman Kristen? Boleh tidak Anda berperang? Tadi Anda bilang sudah boleh. Lalu apa yang mau Sudah Anda jelaskan? boleh. Ya, apa yang mau dijelaskan? Sepanjang itu dalam keadilan, adil dia, kita boleh berperang. Dalilnya Itu mana masalahnya itu, makanya kalau di Kristen nggak perlu diajari tambah 1+1 2 tambah ini mendetail-detail gitu, Kak. Jadi Pengembangannya nggak perlu aja. ya, tidak perlu diajarkan contoh. detail begitu. Contoh Berarti lagi nih, Kak. suka abang aja Contoh lah. berarti. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Bukan suka-suka. Contoh gini, kasihlah musuhmu, ya kan? Seperti dirimu sendiri. Sekarang kita balik bertanya, kalau kita tersudut mau dibunuh, tanpa kita tidak bisa lari, apa nggak bisa kita pembelaan diri? Diri siapa yang ngajarkan? Sekarang kan keadilan dari diri kita, Kak, timbul. Nggak perlu Baca 2 ditulis-tulis Petrus, dia. baca 2 Petrus pasal 1, baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Nih ya. Ketika seorang hamba saja itu harus patuh kepada majikan yang bengis. Itu diajarkan nggak mengasihi diri sendiri di situ? Coba. Ada Itu, kitab Kak, Anda. ini buka pribadi apa lagi? kita dulu, Kak. Lah, Pribadi kita kita. bicara pribadi memang. Anda bilang kan diajarkan Contoh mengasihi kakak lah diri. dulu. Kakak lah dulu. Kakak pakailah. Kakak saya serang nih kakak nih. Tumpah kakak tersudut. Saya bawa ini misalnya martil. Kakak nggak bisa membela diri. Loh, Kira-kira. saya jelas. Al-Quran saya jelaskan. Kami boleh berperang kalau kami diperangi. Itu dalilnya kuat. Mau perang sendiri, kayak mau perang banyak, kayak mau perang rame, kayak kami boleh melawan kalau kami. Bahkan kisos kami berlaku loh. Kisos itu artinya apa? Andai keluarga saya dibunuh, saya boleh meminta keadilan untuk dibunuh lagi orang yang membunuhnya. Tapi ada yang lebih baik daripada itu. Minta denda saja pun boleh. Orang itu dilepaskan, boleh. Islam ajarkan jelas. Kami diajarkan detail. Nah, Anda ketika Anda berbicara seperti itu, Anda dasarnya apa? Ya. Kok dasarnya itu tadi, Kak, mengasihi diri sendiri. Di mana diajarkan mengasihi diri sendiri? Bukankah kalian diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan? Tapi kan tentang kasihlah musuhmu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ya, Apa gimana? nggak ada? Makanya saya tanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut? Bukankah kalian diajarkan pikul salib? Ya, pikul salib kan dalam hal penderitaan kehidupan. Nah, sama lah itu. Makanya aku tanya, di mana kalian diajarkan mengasihi diri kalian sendiri? Coba ajarannya. Aku nggak nyambung, Bang, kakak ngomong betul. bukan nggak nyambung. Abang berbicara dari tadi, memaksakan diri, tidak membawa data, tapi hanya ingin membela dari apa yang abang tidak pahami. Abang banyak bicara, tapi abang tidak mengerti dengan ucapan abang. Mohon maaf, saya harus katakan begitu. Makanya dari tadi saya suruh kalian bertanya. Biar apa? Biar Anda tidak mempermalukan diri. Gini ya, kalau Anda bicara tanpa menggunakan dalil Bible, Anda hanya bicara mewakili diri sendiri. Kami tidak butuh. Karena di sini diskusi lintas agama. Agama ini berdasarkan kepada kitab suci. Ajarannya jelas, tertulis. Kalau Anda bilang yang bicara itu pendeta saya, masih saya terima. Tapi kalau itu bicara dari diri Anda sendiri, kenapa harus kami dengarkan? Gitu loh. Apa alasan saya mendengarkan Anda secara pribadi? Itu bukan agama lagi, itu pribadi Anda, itu suka-suka Anda lah. Atur aja lah diri Anda sendiri, ngapain saya peduli? Kan gitu. Saya di sini membawa dalil. Dalam Islam jelas. Kami diperintahkan berperang kalau kami diperangi. Ya, kami diperintahkan untuk mengasihi diri kami sendiri, tidak boleh zolim kepada diri kami sendiri. Hadisnya banyak gitu. Nah, lalu di dalam agama Kristen, umat Kristen selama ini mengatakan kami ini loh ajaran kasih. Buktinya kami ini apa? Buktinya kami ini tidak diizinkan berperang. Nih, 6 tahun saya diskusi, banyak kali umat Kristen yang bilang begitu. Kalian umatnya boleh, Muhammad suka berperang, bla 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 bla. Nah, ternyata banyak tadi kesepakatan mengatakan bahwa ternyata orang Kristen juga boleh berperang. Dalilnya apa? Ikuti pemerintah, bukan ikuti Bible. Karena di Bible tidak ada dalil pembolehan berperang kecuali kalian bawa perjanjian lama. Giliran kalian bawa perjanjian lama, nanti saya bawa mata ganti mata di perjanjian lama. Kalian bilang di perjanjian baru enggak gitu lagi, Kak. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Makanya saya tanya, ini Tuhannya sama atau tidak? Nah, kalau Tuhannya sama, konsekuensinya Tuhan kalian tidak konsisten. Kalau Tuhannya berbeda, sekarang- baru enggak apa-apa. Makanya saya Oke, tanya tadi sekarang- Tuhannya sama atau tidak, gitu loh. Makanya kalau Kristen ini nggak perlu lagi, Kak, ditulis secara rinci. Ah, ya sudah, kalau Sampai gitu yang jangan kecil-kecilnya. ngomong. Saya kalau tidak ada dalil tidak perlu. Contoh Saya lah. Bang,
Kalau Anda tidak membawa dalil di sini, tak usah banyak bicara karena Anda belum tentu mewakili Kristen. Loh, iya betul karena banyak denominasi kan gitu. Nah, ya sudah, ngapain saya dengarkan Anda betul. dengan perspektif pribadi Anda nggak bawa data? Makanya saya bilang sama kakak kalau Kristen tuh nggak perlu diajari sampai yang kecil-kecilnya ditulis. Siapa yang bilang? Nggak gitu. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang? Kristen Contoh tidak yang aku perlu- bilang tadi. Contoh yang aku bilang kasihlah Siapa yang bilang orang Kristen tidak perlu diajarkan begini begitu tuh siapa yang bilang? Ya contoh lah yang saya bilang tadi sama kakak, kasihlah musuhmu kan gitu. Ternyata kakak tersudut mau dibacok gitu. Tersudut? Misal contohnya ada kasihlah musuhmu kata terus? Yesus kan. Ternyata kakak Ternyata karena mengasihi iya. musuh diserang kakak, diserang. Karena diserang jadinya tidak dikasihkan musuh. Berarti kan gagal kan ayat itu? Nggak nyambung. Itu kakak mengartikan itu kakak terlalu mesti ditulis. Sekarang saya tanya. Mesti kecil-kecil gitu. Ya berarti Itu nggak kasih bisa, musuh itu kalau di diletak. Kristen tuh Berarti pengembangannya tinggi kak. oh berarti suka-suka kalian aja mengembangkan gitu. Ya yang penting dengan keadilan gitu loh kak. Di mana tertulis di yang penting Bukan dengan suka-suka keadilan? hati. Loh, sekarang gini lah Siapa yang kak, dalam menentukan adil membela atau tak adilnya? Tunggu, yang menentukan adil atau tidak adil siapa? Anda sendiri. contoh kak ya, contoh ini yang tadi dibilang tentara seorang Kristen wajib dia membela negara, masalahnya dia harus mengasihi musuh, itu gimana Gimana aku tahu? menurut Dia kakak? suka-suka dia lah Menurut berarti. kakak dulu, menurut kakak lah dulu, tentara Kok itu menurut saya? salah ya menurut Menurut saya. loh. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Ini udah parah. ini, Menurut brother. kakak lah. Saya Contoh lah. tidak akan memberi pendapat tentang agama kalian. Anda saja tidak membawa dalil kitab Anda. Apalagi saya harus memberikan pendapat urusan Anda. Itu urusan Anda lah. Kok saya Iya, pula yang makanya pendapat? Saya bukan orang Maka lain. saya terangkan kakak. Maka saya terangkan kakak, jangan kakak tertawai gitu loh. Saya tertawa, Anda dari tadi mencoba lari dari pertanyaan saya. Saya bertanya hal yang krusial. Anda bicara keadilan. Kalau dalam konteks perang, Anda bilang kami tidak perlu diajarkan detail, tapi Anda berusaha menjelaskannya. Dan ternyata penjelasan Anda suka-suka Anda. Saya biar sudah diam Sepanjang sudah. perang itu adil dan kebenaran, itu nggak ada jadi no problem. Adil menurut kalau siapa? dalam Kristen. Adil menurut siapa? Menurut siapa? Ya menurut Menurut Anda? Bisa Anda menentukan mana yang adil, mana tak adil? Adil menurut siapa nih? aduh, menurut siapa? masalah adil pun kakak nggak bisa kakak Ya konsep coba, di dalam adil pikiran menurut kakak. siapa? Saya tanya, bukan definisi. Saya tahu. Oh, Oke. iya, dia tuh. Kalau saya di mute dulu radar. Ya gini ya, yang lain jangan ikut dulu, tolong. Ya. Adil, saya sangat paham definisi adil dalam Al-Qur'an. Ya. Adil itu bukan berarti sama. Adil itu sesuai porsinya. Saya tanya sama Anda, ketika Anda menentukan yang penting adil, siapa penentu adil ketika Anda melawan orang lain, ketika Anda terpojok? Dari mana Anda tahu Anda adil atau tidak? Ngeri ini kayak gini nih, suka-suka dia aja nih. Ngeri. Ya, kalau kakak bicara dalam konteks ke apa negara itu jembatan tangan Allah, ya keadilan di negara ini gimana keadilan dia Berarti gitu. tergantung presiden gitu. Menerapkan sepanjang dia tidak melanggar, karena kan dia Melanggar, jembatan siapa Allah. yang tahu dia melanggar atau tidak? Loh, jadi apa gunanya kak orang kalau belajar agama. kak? Loh, banyak orang belajar. Anda tahu, justru orang-orang yang terpelajar di Senayan sana banyak melakukan ketidakadilan, ya. Jadi kalau Anda yang memberi parameter itu Kalau gagal. itu udah pribadi lah kak, udah Memang pribadi pribadi lah. lah. Tadi Anda Dia- Anda dia bicara pakai apa? Bukan bicara- pribadi itu. Udah, Dia bicara Udah brother, bicara udah datanya singkat padat adil. jelas. Saya mau bicara dengan Prakteknya yang lain salah. ya. Nih entah apa-apa yang diomongkan, nggak bawa data, tidak bawa Bible, bawa diri sendiri. Udah ya brother ya. Udah. Oke, kakakku. Debat kusir Terima ini, ya. kasih. Ya, Terima sama-sama kasih. ya. Sama-sama. Yuk. Oke. Besok kalau kesini bawa dalil. Saya minta dalil kitab sucinya. Aman kak, aman. Iya. Karena udah pagi kali kak, pagi kali. Tapi pertanyaan itu Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru sama nggak? Kakak itulah kakak penasaran kakak tinggi kali. Iyalah, memang saya penasaran. Iya. Nggak masalah. Tadi Udah. perangnya. Udah kalau nggak bisa jawab. Nanti aja kak, nanti aja kita bahas itu. Bye-bye, Oke. bye-bye. Gini, saya tuh tidak lagi bernafsu berdebat,
Tapi kalau ada yang mengklaim di hadapan saya ini baca Bible ya. Saya bukan orang yang tidak baca Bible. Kalian tulis apa di dalam kitab kalian itu saya bisa luruskan kalau kalian salah membacanya di hadapan saya. Walaupun saya tidak hafal semua isi Bible. Saya pembaca Bible. Kenapa saya baca Bible? Saya tidak mau ditipu dan dibodoh-bodohi oleh orang yang mengaku baca Bible tapi ternyata tidak baca Bible. Jadi ketika kalian bicara tentang Bible di sini, saya pastikan ada tidak begitu tertulisnya. Karena saya sudah 6 tahun menghadapi orang yang ngakunya baca Bible, ketika diucapkan Bible bersalahan semua. Tidak seperti itu tertulis. Ya, Bersalaan Allah lana hari Minggu nomor Minggu. Tak sama jabi bil. Kak Deborah diam dulu, di mute dulu Kak Deborah. Di mute dulu ya. Ini room diskusi bukan pasar. Ya. Nah, kalian saya kasih kesempatan bicara, tapi pada masa saatnya ya. Nah, jadi kalian di sini daripada kalian menjelaskan dan kalian tidak mengerti dengan apa yang kalian omongkan, lebih baik kalian bertanya. Nah, itu. Bertanya. Oke. Oke, lain. Siapa yang belum mendapatkan kesempatan bertanya? Radar. Iya kak. Silakan. Belum dapat kesempatan bertanya tentang Islam. Silakan. Ya, cek kodam kak. Ya, cek kodam ular buludak kodam Anda. Ini kak, saya mau bertanya. Ini kan saya seringlah mendengar kan, entah itu dari apa khotbah di masjid ataupun kalau zaman dulu kan ada tuh di TV-TV kak kan, setiap maghrib kan ada apa namanya? Doa apa tuh? Yang ngajaran Islam itu kan. Nah, jadi kan saya mau tanya apa nih, Bang? Kak. Doa kami banyak Bang, doa makan, doa ke kamar mandi, doa mau tidur, doa setelah bangun tidur, banyak doa kami. Mana itu, ini? Kak. Jelas-jelas lah Bang. Yang saya mau tanya, kan ada tuh doanya. Doa apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Oh, ihdinas siratal mustaqim. Begitu, terus? Iya. Itu boleh tahu nggak kak? Kira-kira itu di Al-Quran itu surah apa ya gitu kak ya? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Boleh tahu juga kalau Al-Fatihah itu yang nulis itu maksudnya kalau dari zamannya Nabi Muhammad lah ya kan? Itu kira-kira yang menulis surah Al-Fatihah itu siapa kak ya kalau boleh tahu? Semua penulis sahabat menulis. Semua penulis pada waktu itu. Penulis Al-Quran pada waktu itu ada beberapa orang yang masyhur. Salah satu diantaranya Zaid bin Sabit. Karena tugasnya pada waktu Rasulullah hidup, dia sebagai penulis wahyu. Ibnu Mas'ud juga, Ubay bin Ka'ab juga, Sayyidina Ali pun juga. Jadi penulis Al-Quran pada waktu itu namanya masyhur semua. Bahkan kami tahu kapan tanggal lahirnya, kapan tanggal meninggalnya, berapa lama mereka hidup, apa saja pekerjaannya, apa saja yang diwariskannya. Jadi para sahabat itu banyak yang menjadi penulis dan penghafal Al-Quran. Begitu. Silakan. Terus kalau pengertian tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu kira-kira seperti apa kak ya? Ya, jadi Islam itu jalan yang lurus, tapi orang Islam belum tentu berjalan di jalan yang lurus itu. Maka kami umat Islam karena sadar diri, tahu diri bahwa kami adalah umat yang terkadang mengikuti jalan yang tidak benar, Islam jalan yang lurus. Maka kami meminta kepada Allah untuk setiap hari kami diberikan jalan yang lurus, diberikan petunjuk. Karena Islam dengan Muslim itu berbeda. Islam adalah jalan yang lurus, Muslim yang berjalan di atasnya. Yang berjalan di atasnya bisa saja nyemplung ke dalam got. Maka yang berjalan di atas inilah untuk meminta kepada Allah selalu untuk diberikan petunjuk selalu berjalan kepada jalan yang lurus. Bedakan ya Islam dengan Muslim. Muslim penganutnya Islam adalah agamanya. Agama ini jalan yang lurus. Muslim berjalan di atasnya. Yang berjalan di atasnya bisa berbelok. Maka supaya dia tidak berbelok, dia berdoa kepada Allah supaya selalu diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus ini. Begitu. Dan jalan yang diminta adalah jalan yang lurus, yaitu jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang kafir, yaitu jalan-jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang munafik. Begitu. Setiap hari kami meminta kepada Allah untuk selalu diberikan petunjuk. Ada lagi? Terus ada lagi nih kak. Saya juga penasaran. Apakah misalnya umat Muslim ya, biar lebih tepatnya, yang menjalankan ajaran Islam, gitu. Apakah umat Muslim itu diwajibkan membaca semua ayat dari lembar pertama, pokoknya semua dari pertama sampai habis di kitab Al-Quran itu gitu kan? Rukun Islam
Itu adalah hal yang menjadi pondasi dalam beragama Islam. Ya. Membaca Al-Qur'an itu menjadi kewajiban karena tanpa membaca Al-Qur'an kami tidak tahu pondasi ini. Dalilnya mana? Utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Membaca Al-Qur'an itu termasuk menuntut ilmu, belajar. Itu dalilnya jelas itu. Diwajibkan atas kami belajar. Membaca Al-Qur'an itu termasuk belajar. Bagaimana kami tahu pondasi yang rukun Islam dan rukun iman kalau kami tidak baca Al-Qur'an? Dan Nah, itu. apakah di samping kita membaca Al-Quran itu, apakah kita juga diajarkan untuk mentranslate, mengartikan, Oke. menerjemahkan semua Inilah dari mantapnya awal Islam sampai ya. Ini mantapnya Islam nih. Ada fase-fase manusia ya. Kalau kamu Iya. tahu ya, anak kecil itu anak saya umur 5 tahun. Itu dia tidak diwajibkan mentranslate. Dia diwajibkan membaca satu huruf. Alif, ba, ta. Walaupun dia hanya membaca alif, bayangkan di dalam Islam. Membaca satu huruf saja mendapatkan pahala. Itu membaca Islam. satu huruf dapat Membaca pahala. satu huruf saja mendapatkan pahala. Oke. Bayangkan ada orang yang baru mu'alaf ya. Dia baru mu'alaf di umur 40 tahun. Dia tidak mengerti itu. Dia tidak bisa membaca seluruh Al-Quran. Tapi ada satu ayat saja yang bisa dia bacakan berulang-ulang. Hanya sekedar membaca alif lam mim. Maka dia sama saja dengan kami sama-sama mendapatkan pahala. Masya Allah, keren banget Islam itu. Jadi tak pelit Allah itu memberi pahala. Jadi membaca satu huruf saja mendapatkan kebaikan. Kemudian ketika sudah membaca satu huruf mendapatkan kebaikan, apalagi ketika membaca mengerti dengan yang dibaca. Apalagi ketika mengerti dengan yang dibaca lalu mengajarkannya. Maka inilah Islam. Islam itu tergantung apa yang kau apa usahamu itu yang kau dapat. Semakin tinggi usahamu semakin banyak yang kau dapat. Tetapi perlu diingat, bentar dulu, perlu diingat. Apakah mutlak orang yang berilmu? Memang orang berilmu levelnya di atas orang tidak berilmu, lebih mulia di hadapan Allah. Tapi bahwasanya orang yang berilmu kemudian dia tidak diikat dengan adab, dia lebih rendah daripada orang yang beradab tapi tidak berilmu. Nah, ini Islam ini. Ya, ini Islam. Nah, lalu bagaimana kemudian ketika ada orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an tapi dia mampu membacakan belajar, tahu tidak apa pahala yang banyak yang dia dapatkan? Usaha susahnya itu di usia tuanya membaca Al-Quran itu yang dinilai oleh Allah. Jadi Allah itu bukan menilai hasilnya tapi menilai upaya. Jadi bisa jadi orang yang terbat. Yud. Oh iya. Jadi berarti Kak gini Kak. Kalau saya pribadi lah ini, saya nanyain sama Kakak sendiri lah gitu. Kalau Kakak sendiri gitu udah mentranslate semua belum? Itu semua dari awal sampai itu bukan kewajiban saya karena saya bukan mufassir, bukan penerjemah. Kewajiban saya saat sekarang ini adalah memahami Al-Quran untuk diri saya sendiri. Setelah saya memahami baru saya boleh ajarkan. Kewajiban saya yang pertama sesuai dengan fase. Pertama saya menghafalkan. Kedua kemudian saya memahami. Kemudian menerapkannya sehari-hari. Lalu kemudian saya mengajarkan. Jadi kan ini punya fase-fasenya gitu. Nah, cuman ada salah satu yang menjadi istilahnya wajib fardu kifayah. Maksudnya begini, dalam satu kota itu wajib harus ada orang yang bisa menjadi penafsir di satu kota itu namanya fardu kifayah. Kalau tidak ada sama sekali orang yang menjadi penafsir, itu baru semuanya nanti terkena dosa. Makanya ada istilah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kewajiban yang harus ada di dalam satu daerah. Misalkannya memandikan jenazah. Tidak semua orang wajib memandikan jenazah, tapi harus ada orang yang memandikan jenazah itu. Itu fardu kifayah namanya. Harus ada orang-orang tertentu yang memiliki ilmu di situ. Harus ada ulama di situ. Itu menjadi fardu kifayah nanti istilahnya. Berarti kalau Kakak sendiri gitu Kak. Kalau Kakak sendiri berarti tidak boleh. Belum sampai ke fase untuk menerjemahkan semua, belum ya berarti Kak ya? Tidak boleh. Saya belum boleh. Oh, belum. Tugas saya bahkan mempelajari bahasa Arab itu adalah kewajiban bagi kami. Iya Kak. Itu dalilnya mana? Sayyidina Umar Ibnu Khattab ya. Jadi ada namanya hadis-hadis yang tidak sampai kepada baginda Rasulullah, apa istilahnya itu ya? Hadis mauquf atau apa istilahnya itu. Dan itu juga diikuti dalam Islam bahwa pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Al-Qur'anmu berbahasa Arab. Itu menurut Sayyidina Umar Ibnu Khattab gitu. Jadi kami wajib belajar bahasa Arab. Tapi gini Kak, bukankah Mungkoti, ini cuman sekedar apa ya, opini pribadi loh Kak ya? Bukankah misalnya kita itu membaca dan ditambah
kita bisa mengerti misalnya apa arti kata per kata itu, Betul. bukankah kita itu bisa lebih memaknai apa sih? Betul. Harus. Saya harus, makanya saya menghafalkan sambil mengerti dengan yang saya baca. Saya kan penghafal Al-Quran, walaupun saya astagfirullah. Saya sedang menghafal Al-Quran ini sekarang ya. Saya sedang menghafal surah Al-Baqarah. Nah, ketika saya menghafal surah Al-Baqarah itu saya juga harus mengerti. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan ismi nama Allah. Tapi pemaknaannya nggak boleh terjemahannya saja. Pemaknaannya lebih luas daripada itu. Benar Kak. Jadi saya mengerti itu, jangan saya ucapkan Bismillah. Dengan ismi nama Allah, berarti artinya apa maknanya? Saya menggunakan asma Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang nama Allah ini memiliki gelar Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti saya harus, ketika saya bicara artinya saya mengerti. Kan ada tuh Kak, banyak kan tuh Kak, ada surah ini, belum lagi hadis ini. Terus? Kan semuanya ini kan kita harus menerjemahkan kalau untuk mengerti. Enggak, tidak ada kata harus. Surah ini. Gini, dalam Islam itu kewajiban kami sesuai kebutuhan. Kewajiban bagi saya saat sekarang ini adalah mempelajari yang paling penting. Apa itu? Sesuatu yang berkaitan dengan, bukan dipilih, sesuai dengan kebutuhan. Makanya ada fasenya. Waktu kecil kewajiban kami mempelajari huruf hijaiyah. Naik lagi kewajiban kami belajar membaca dengan tartil. Naik lagi level di ibtidaiyah, kami kewajibannya apa? Membaca dengan bukan hanya sekedar tartil, tetapi juga dengan suara yang bagus. Naik lagi levelnya bukan hanya membaca, mulai menghafalkannya. Naik levelnya menghafalkan, kemudian memahami isinya. Naik levelnya lagi mulai kami mempelajari, kami mulai mencoba untuk mempelajari bahasa Arab secara keseluruhan. Naik levelnya lagi, punya ilmu lagi, punya 12 cabang ilmu, mulai menjadi penafsir mufassir. Itu yang dilakukan oleh para ulama, Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir. Boleh, saya bisa jadi mufassir kalau saya punya 12 cabang ilmu, tapi belajar dulu. Level saya apa? Level saya sekarang ini adalah level sebagai seorang mahasiswi PAI, Pendidikan Agama Islam, yang boleh mengajarkan apa yang sudah saya kaji kepada orang non-Islam. Karena pertanyaan kalian itu pertanyaan basic. Pertanyaan, mohon maaf, tidak sampai levelnya kepada para ulama. Standar gitu loh. Kalau ibarat level saya masih level 1. Ya, ibaratkan saya di hadapan umat Islam ini, bagi kalian adalah guru PAUD, maka kalian, mohon maaf, kami satarakan perkara keimanan Islam kalian seperti anak PAUD. Saya guru PAUD. Ustadz saya, Ustadz Abdul Somad itu ibarat dosen itu. Dosen S3, saya guru PAUD-nya. Kalian adalah murid saya, umat Kristiani. Maka saya adalah tingkat terendah. Apologet ini tingkat terendah dalam sistematika hierarki pendidikan Islam. Makanya saya bilang, saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Saya adalah apologet. Oh bukan, sekarang jadi konten kreator lah. Cek Hodam lah Kak, Cek Hodam. Cek kodamnya kayaknya ular beludak aku tengok. Ya gitu ya. Silakan. Jadi hadis. Kalau kita bicara tentang hadis itu dari kata hadasa ya. Ya apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perbuatan dan perkataan. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad didokumentasikan berdasarkan hafalan oleh para sahabat, diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir maksudnya adalah diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Tapi saya akuin kakak cukup cerdas juga Kak. Kenapa? Engkau yang mengatakannya, bukan aku. Iya, cukup cerdas juga Kak. Kenapa? Karena sedangkan Al-Quran saja kakak belum penuh semua fasenya, tapi di Bible kakak udah sampai membaca. Makanya aku bilang, kalian andailah ustadz-ustadzku yang turun menghadapi kalian, aku takut kalian nanti tak temakan sama kalian. Ibarat kata, mohon maaf ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ulama saya membawa sesuatu yang takkan termakan oleh kalian. Makanya teman-teman Kristen itu ya levelnya itu kami-kami ini, Bang Zuma, Uni Rifa, gitu, Nora, gitu. Kenapa? Karena kami ini level terbawah dalam sistematika hierarki pendidikan di agama Islam. Nggak semua itu, jangan umat Kristen, nggak semua umat Kristen lah. Lah, buktinya selama ini antara Tuhan dan manusia aja Orang yang masuk sering sama kami kalian itu luruskan. kan umat Kristen yang bodoh-bodoh. Kakak pintar rupanya. Pendeta yang bodoh. Kakak pintar. Coba kalian sama si Oke. Paul Jang itu. Paul Zhang. Kakak percaya Paul Zhang? Tunggu. Diam yang lain. Saya dengan kakak ini. Kakak percaya kata Paul Zhang bahwasanya yang mati di tiang salib itu adalah Bapa? Sama dia lah kalian berdebat.
Saya ini sudah berhadapan dengan Paul Zhang. Malah Sebelum belum dia tentu. menjadi DPO, sebelum dia menjadi Jangan DPO semua kalian penghujat bilang agama umat Islam. Kristen. Umat Islam Kakak, pun adanya yang nggak saya- hafal, nggak ngerti. Saya tidak pernah bilang semua umat Kristen yang saya hadapi. Tadi umat Kristen. Yang saya hadapi, saya tanya sama Anda percaya dengan perkataan Paul Zhang yang mengatakan bahwa yang mati di tiang salib adalah Bapa? Jawab saja sudah, nggak usah bertele-tele di hadapan saya. Yang mati di kayu salib itu Yesus. Bapak bukan? Sama orang jahat 2 orang lagi. Bapak bukan? Ya ditanya apa? Dia Ditanya bukan kecap. Bapak. Nah, kenapa Dia Anda ikuti bukan Paul Bapak. Zhang? Kenapa Anda ikuti Paul Zhang? Kalian Hah? bilang tadi semua umat Kristen itu enggak lah. Mulai. semua. Kenapa Anda Boleh ikuti kayak gitu. pendapat Paul Zhang? Goblok. Paul Zhang mengatakan bahwa Jangan yang mati kayak di tiang gitu. salib adalah Itu Bapak. menentang Loh, namanya. nyuruh saya debat sama Apalagi Paul kita Zhang. Anda kami sendiri juga- menolak Paul Zhang. Goblok. Di kitab Dia kami nyuruh juga saya debat dengan disuruh Paul kayak Zhang. berperang loh. Intinya gini kak. Itu namanya memerangi. Bukan, kakak Deborah ini nggak nyambung. Saya bilang setiap Itu umat Kristen namanya yang saya memerangi hadapi. loh Bunda, nggak boleh gitu. Apa ini? Jangan di umat Kristen kan, nggak semua umat Kristen yang naik Saya sama kakak tanya. itu orang bodoh. Berarti kakak pintar ya? Yang naik semua bodoh berarti ya? Kakak naik pintar berarti Esra Soru itu Orang bodoh pintar ya? orang itu. Oke, Esra Soru Orang-orang termasuk itu bodoh ya? cuma Oke. gereja aja. Yang dibaca perjanjian baru aja. Siapa umat Kristen yang pintar menurut kakak? Yang harus berdiskusi dengan saya? Coba jawab. Paul Zhang. Yang menghafal perjanjian lama, itulah yang pintar. Siapa satu umat Kristen yang menghafalkan perjanjian lama? Ini Siapa? yang naik sama kakak itu kan, yang menghafal perjanjian baru mulu. Tunjukkan Makanya kepadaku itu- satu orang umat Kristen yang menghafalkan perjanjian lama, Kak Deborah. Tunjukkan satu aja batang hidungnya. Kalau nggak setengah aja. Saya, Oke. saya Tunjukkan. bahasanya di Ba- perjanjian coba, lama oke. Kita diajarkan uji. untuk memerangi. Bacakan 2 Samuel pasal 12 ayat 11 sekarang juga. Aku bisa bacakan itu. Beginilah Bacakan firman di Tuhan. situ. Nah, kan katanya hafal perjanjian lama. Aku lebih hafal. Beginilah firman Tuhan. Malapetaka akan kutimpakan kepadamu. Aku akan mendatangkan ya murka malapetaka di keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Nah, coba aku tanya dulu. Kakak coba baca. Semampu aku nggak kakak baca. Baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11 itu. Coba. Kakak tahu nggak bagaimana? Katanya hafal perjanjian lama. Adu domba. Penipu dalam nama agama. Kami tidak penting itu menghafal-hafal. Kakak yang bilang yang mau debat sama aku tuh harus hafal perjanjian lama. Sekarang nggak penting. Iya, harus tahu perjanjian lama, harus menghafal semuanya. Ya Tapi itu belum tentu banyak orang saya menghafal karena isi kitab itu Apalah kata kakak ini ya. Dia bilang tadi sekian ratus ayat. katanya Biar tahu, tadi yang debat sama aku harus menghafal perjanjian lama. Tapi Iya, nggak mungkin harus ada yang menghafal menghafalkan karena perjanjian banyak. lama. Kalau Berarti nggak ada kalah yang sama tidak kakak. ada levelnya. Jadi tidak ada orang Kristen yang levelnya bisa debat sama aku Jangan kalau kayak gitu ya. Kakak ngomong itu namanya kakak iya, memerangi yang kami. Loh, kakak ini yang gini, Jangan Kak. perangi Aku mau kami nanya kak. nih, Kami juga dia. tunggu Kak Deborah turun aja ya udah mulai roh apa datang ke dirinya. Saya dengan si ini santai aja dari tadi. Jadi nih aku penasaran nih kak. Dari Ini hasil Rada Rongit mau kakak sama siapa nih? Sama Deborah atau sama saya? sama kakak aja. Oke lanjut. Kak Deborah tolong ya. Dari tadi tuh kita enak. Kami nggak ada yang debat di sini. Janganlah ganggu situasi romantis dan harmonis kami. Kami dari tadi romantis sajanya. Ya, kakak ngamuk-ngamuk di sini. Jadi Ya. aku penasaran nih kak. Kira-kira dari hasil perjalanan kakak membaca Bible itu, yang kakak bilang tadi kakak udah membaca semua Bible itu, kira-kira intisari kakak jangan khawatir, entah itu negatif, entah itu positif, terserah kakak. Jadi kira-kira itu apa yang kakak ambil dari itu positif, hasil terserah kakak. membaca Bible yang kakak baca? Ini. Aduh, bentar deh. Ya, Halo, halo? lanjut Radar, lanjut. Nah, jadi saya mau bertanya kak sama kakak dari hasil perjalanan kakak membaca Bible itu keseluruhan itu, yang tadi kakak bilang kakak udah cukup mumpuni lah membaca itu semua, kira-kira. Tapi kakak jangan takut, entah itu Nggak ada, saya nggak pernah negatif, takut sih, brother. Saya mana pernah Hasil- takut. hasil negatif ataupun positif, kira-kira apa intisari yang kakak ambil dari pembacaan kakak ini? Oke, saya jawab ya. Jenny diam dulu. Terima kasih. Yang pertama adalah saya bicara dari tujuan dulu. Kenapa tujuan? Apa tujuan? Apa motivasi Unirifa membaca Bible? Nah, Iya.
Motivasi atau tujuan saya membaca Bible adalah saya ingin tahu apa isi Bible, apakah betul sama dengan yang diajarkan oleh para pendeta, apakah betul sama seperti yang diajarkan oleh kalian umat Kristen. Ketika saya membaca Perjanjian Lama, saya melihat banyak sekali kisah-kisah Perjanjian Lama di mana ada penciptaan dalam kitab Kejadian, ada Keluaran bagaimana Musa kemudian dibantu oleh Tuhan berperang melawan orang-orang yang melawan melawan Moses. Kemudian ada kitab Bilangan, di mana di Bilangan Tuhan banyak memerintahkan banyak hal termasuk melawan orang-orang yang melawan Bani Israel. Kemudian diceritakan bagaimana sepak terjang, di ayat imamat dikasih hukum-hukum, aturan-aturan 600 sekian misfot di dalam imamat, ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, dilarang begini, dilarang begitu. Barang siapa yang memperbudak ini boleh ini selama-lamanya, ini boleh dimerdekakan. Kemudian saya masuk ke kitab selanjutnya. Setelah di kitab kita bicara kitab Bilangan, Keluaran, Imamat, kemudian ada kitab itu terangkum dalam kitab Tanakh, Torah, Ketuvim dan Nevim. Kemudian kita masuk ke ranah kitab nabi-nabi di mana diceritakan ada kitab Samuel, ada Tawarik, ada kitab Yesaya. Saya membaca di dalam kitab itu satu garis besar yang saya ambil bahwa Tuhan Bani Israel adalah Tuhan. Ingat ya, Tuhan yang juga memerintah banyak sekali pembunuhan, banyak menunjukkan kemurkaan ya kepada Bani Israel dan di luar Bani Israel. Tapi paling banyak Tuhan ini lebih banyak menunjukkan kemarahannya kepada orang-orang di luar Bani Israel. Tapi lebih banyak menunjukkan bahwa dia bahkan mengampuni kesalahan-kesalahan Bani Israel. Dia lebih banyak memilih Bani Israel untuk dicintai, dikasihi dan dimuliakan. Itu garis besar Perjanjian Lama. Ya, lebih cenderung berpihak kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel? Keturunan Yehuda spesifiknya. Karena yang lebih banyak terdata itu keturunan Yehuda. Yakub, Kak. Yehuda, sorry. Kalau Yakub itu ada suku Lewi, ada suku Simeon, ada suku Ruben. Banyak 12 suku Bani Israel. Tapi akan lebih banyak berbicara tentang Yehuda nanti. Ya, di mana Yehuda berzina dengan Tamar, lahir keturunannya. Tuhan tidak membunuh Yehuda. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana isi Perjanjian Lama, nanti akan banyak kisah-kisah raja-raja Yehuda. Ya, ini beda loh. Yehuda dengan Bani Israel beda loh. Ya, beda. Subhanallah. Ya. Apakah kakak daripada orang-orang itu, subhanallah, nggak mendapati kontradiksi? Contohnya misalnya. Banyak. Anda tahu tidak kitab Tawarikh? Tawarikh itu adalah kitab yang konon katanya ditulis oleh Samuel. Karena narasi dalam kitab Tawarikh dengan kitab Samuel itu cenderung sama. Tapi Anda bayangkan ini, satu saya kasih contoh, biar saya tidak dikatakan asumsi ya. Saya kasih Anda contoh kontradiksi nyata yang jelas-jelas tertulis antara kitab Samuel dan kitab Tawarikh, padahal katanya penulisnya sama, ya. Karena Anda yang bertanya, saya harus menjawab. Anda kalau punya, saya punya aplikasi Bible terjemahan baru yang relate atau terkorelasi satu sama lain ayatnya. Saya kasih Anda datanya di sini. Perhatikan ini. Ini adalah kitab Tawarikh. Tawarikh ini, narasi di dalam Tawarikh itu banyak keseragamannya atau kesamaannya dengan kitab Samuel. Konon menurut skolar kalian, walaupun itu bukan kepastian karena memang kalian tidak tahu siapa pasti penulis kitab Tawarikh dan kitab Samuel, konon katanya, diduga katanya penulisnya adalah penulis yang sama antara Samuel dengan Tawarikh. Buktinya apa? Lihat aplikasi kalian. Dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat pertama itu sama dengan 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Mari kita baca. Di sini perikopnya pendaftaran dan hukuman. Di sini iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini dijelaskan bahwa yang membujuk adalah iblis. Iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk. Berarti coba siapa yang membujuk di sini? Baca baik-baik. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat perikop yang sama, pendaftaran dan hukuman. Dalam 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Siapa di sini yang menghasut? Siapa yang bangkit murka di sini? Tadi iblis yang murka. Sekarang siapa di sini yang murka? Berarti kontradiksinya iblis yang tadi di Tawarikh itu seolah-olah itu Tuhan di 2 Samuel ya, Kak ya? Iya, 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Ya, kontradiksinya di situ berarti, Kak. Iya, kontradiksinya adalah bahwa di dalam Tawarikh dikatakan yang murka adalah iblis, ternyata di dalam 2 Samuel adalah Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang sama menuliskan tiba-tiba menuliskan narasi yang berbeda? Satu Tuhan, satu iblis. Apakah jangan-jangan tak bisa lagi membedakan mana Tuhan, mana iblis? Nauzubillah min dzalik. Bahaya ini. Bahaya, brother.
Itu bukan cuma satu. Subhanallah, kakakku lebih tahu kakak daripada Salah orang tua. tulis itu berarti. Waduh. Oh, Salah itu orang tulis. bodoh tadi. Orang bodoh tadi tuh kak. Udah diam Jadi dulu gini, ya, Kak. limit dulu. Lalu ini Kak, maksud saya juga kontradiksi yang saya maksud. Misalnya antara perbandingan tokohnya Kak. Misal Hmm, kalau Musa di Alkitab, di Bible hmm. dengan Musa yang ada di Al-Qur'an. Oh, Ataupun- banyak. Banyak. Saya ataupun jangan bicara Musa Salomo- dulu. Saya bicara Salomo tentang di Yakub. Alkitab Ambil dengan- Yakub. dengan Sulaiman yang ada di Al-Qur'an. Seperti Gini, itu gini. Kak. Perhatikan ya. Adam dalam kitab kalian itu tidak Ya. dituliskan berdosa, tapi doktrin kalian mengatakan Adam berdosa. Benar tidak? Nah, iya. Nah, artinya doktrin kalian dengan pemahaman kami tentang Nabi Adam bahwa dia tidak berdosa itu sudah bertentangan. Ini kita Islam dengan Islam dulu ya. Nah, Mm-mm. masalahnya apakah kalian dengan Yahudi, ini ingat ya, kitab Tanakh ini punya Yahudi. Iya Kak. Pertanyaan saya, kalau saya dengan Anda berbeda pendapat tentang Nabi Adam wajar. Ini Yahudi yang punya kitab ini mengatakan tidak kalau Adam berdosa. Di kitab Yahudi Adam tidak berdosa. No, bukan kitab. Orang Yahudi. Karena di kitab Yahudi Adam tidak dikatakan berdosa. Tidak ada tertulis di dalam kitab Kejadian ketika Adam itu dikutuk tidak ada dikatakan dia berdosa. Yang dikatakan berdosa adalah perempuan oleh Paulus dalam kitab Korintus. Pertanyaan saya, menurut orang Yahudi, apakah Adam berdosa mewariskan dosa seperti iman Kristen? Yang Kakak Yahudi tahu, keseluruhan, Yahudi keseluruhan lah. menurut sumber Kakak, kalau Yahudi itu menganggap Adam itu berdosa atau tidak? Yahudi tidak mengenal dosa waris seperti doktrin kalian. Doktrin kalian itu muncul dari tuduhan terhadap Adam yang berdosa lalu mewariskan dosa itu kepada seluruh orang sampai Yesus akhirnya mati untuk menebus dosa waris itu. Nah, jadi doktrin kalian terkait satu kitab ini saja dengan orang yang memiliki kitab ini pun berbeda. Jadi bukan hal yang aneh ketika Anda dengan saya berbeda. Lalu lanjut. Bagaimana dengan Daud? Daud dalam kitab Anda itu adalah seorang nabi dalam kitab Kisah Para Rasul. Tapi di kitab Anda juga dikatakan bahwa Daud itu adalah pezina. Bahkan Tuhan Anda membantu Daud mengambil istri orang. Baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Saya tunjukkan dalilnya. Ya, saya tunjukkan 2 Samuel. Kalau kalian yang ingin membantah saya, pakai dalil ya, membantah saya. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 kita baca dulu. Siapa ini yang bilang Daud bukan nabi nih? Hei, ini orang Kristen yang di bawah ini harus banyak baca Bible ini. Malu kalian kalau kalian bilang Daud bukan nabi. Ini saya kasih datanya dulu. Sebelum saya bacakan 2 Samuel pasal 12 ayat 11, ayat 7. Ada aja Daud katanya bukan nabi. Ini orang Kristen yang nggak baca Bible nih. Aduh, ngeri kali nih orang Kristen yang bilang Daud ini bukan nabi. Bantah kitab kalian kalau begitu. Aduh, kok gitu ya? Ditolak nabi, kenapa? Malu kalian punya nabi yang suka berzina? Hah? Wajar kalau gitu kalian. Ntar. Aduh, parah ini. Untung saya baca kitab kalian, jadi kalian tahu kalau Daud itu nabi sekarang. Buka Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 30. Ini orang Kristen yang gak pernah baca Bible nih. Kitab diketekin aja. Dituduhnya pula Daud bukan nabi, kurang ajar. Jelas-jelas kitabnya mengatakan bahwa Daud adalah nabi. Nih. Ini. Daud seorang raja, dia raja plus nabi. Kalian umat Kristen, ngakunya Kristen, kitab kalian gak kalian baca. Baca ini. Nah, baca dulu perikopnya nih ya, satu perikop nih ya. Kalian mau baca satu perikop. Nih, perikopnya apa ini ya? Nih, khotbah Petrus. Kalian nuduh-nuduh Daud bukan nabi pula. Nih. Mana? Nih. Jadi Saudara, bentar dulu Kak Deborah. Aduh, aku paling gak suka kalau lagi ngomong ini diganggu lah. Saudara-saudara, aku telah berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Mau bantai nih. Mana tadi kata nabi tadi? Kecil kali, Pak. Mana itu? Bukan nabi dia, salah tulis lagi kata Kak Deborah tadi bilang. Salah tulis katanya. Sebab bisa-bisanya kitabnya salah tulis. Maaf Kak, Nih. saya potong. Tapi intinya gini Kak. Enggak, itu kita dengan radar saya nggak bahas ini. Saya cuma menjawab yang di bawah itu. Bentar dulu Dekku, bentar dulu Dek. Kamu sama saya belum selesai. Itu tadi yang di bawah itu yang saya jawab.
Ya, kalian umat Kristen yang nggak ngerti apa-apa, nggak usah banyak bacot. Ya, aku baca kitab kalian. Nah, itu satu lagi dekku ya. Nah, dalam kitab kalian, bahkan perbedaan yang sangat mencolok adalah nabi-nabi di kitab kalian itu dituliskan sebagai orang-orang yang bejat lagi bermaksiat. Contohnya Daud. Daud itu nabi. Lalu Tuhan kalian memvalidasi kemaksiatan Daud. Contoh, Tuhan kalian, nih, Tuhan dalam perjanjian lama lah. Aku nggak tahu itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan siapa, nggak tahu aku. Ya, 2 Samuel pasal 12 nomor 7. Nih, coba bayangkan. Bayangkan ini. Nih, Tuhan kalian memberikan bini orang kepada Daud ini. Untung bukan si Deborah ini loh, istrinya si Saul. Sempat Deborah ini istri Saul ikut dia nih, ya. Untung kau bukan istrinya si Saul, Kak Deborah. Nih, aku tunjukkan di sini. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Nah, ini firman Tuhan berarti ya, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ah, ini kata Tuhan kalian ini. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu dalam pangkuanmu. Tengok tuh. Untung si Kak Deborah yang di atas itu bukan istri-istri tuannya Daud. Kok nggak ada dipakai sama Daud. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Poligami dibolehkan di agama kalian. Tuhan kalian yang nyuruh. Tuhan kalian yang kasih bini orang kepada Daud. Istri-istri itu banyak, jamak. Nah, Tuhan siapa ini? Nabi Muhammad pun banyak istrinya. Ya memang nggak apa-apa, memang iya. Memang iya. Ya Masalahnya di mana? Loh, Nabi ini Tuhan. Muhammad, Nabi Ibrahim Iya itu betul, banyak Yakub istri itu. juga. Enggak lucu Kak, apa yang lucu? Memang enggak ada yang mempermasalahkan itu. Masalah di sini adalah bini orang yang diambil Tuhan kalian diberikan kepada Daud. Bini Karena orang. tak punya anak itu. Tapi betul kan bini orang diambil kan? Itu kan menurut adat mereka itu. Ini Tuhan, bukan adat. Ini Tuhan yang bekerja ini ya. Firman Tuhan Allah Israel, akulah katanya. Orang itu. Ya berarti kan betul Tuhan yang ngambil bini orang dikasih ke Daud. Bukan bini orang, bini abangnya atau Hei, bini adiknya. bini lah abang itu. gundul kakak tuannya Saul. Orang ini ngomong sembarang. bini Baca kitabmu tuannya dulu. Sama karena apa? Sejak ya? kapan si Karena Saul punya itu anak. pula? Kok Saul jadi abangnya pula? Ada aja si Deborah ini loh. Ngomong pun sembarangan. Saul gak ngerti pula dia. Ada itu istri Apa? istri abangnya sama adiknya ada. Apa ini? Istri tuannya ada. Ada. Apa kata si Deborah ini loh? Nggak jelas sekali omongannya loh. Pakai kitabmu. Ya si Saul abangnya. Dengar dulu. Dengar ya. Saul pertama istri Saul diberikan kepada Daud. Tunggu dulu ya. Habis itu istri Daud diberikan kepada anaknya. Bukan cuma istri abang aja, istri bapak pun diberikan Tuhan. Tuhan juga yang kasih itu. Habis dipakai sama Saul diberikan kepada Daud. Diminta itu, diminta Mana sama pula? mereka. Itu Tuhan yang kasih. Ada apa ini orang-orang ini? Diminta itu. Karena dia Apalah Kak Deborah, baca dulu kitab aku sama si Radar dulu. Itu, Kak. Aku sama si Itulah perjalanan zaman peradaban. Iya, kan perjalanan zaman berarti Tuhanmu pernah begitu kan? Gitu pertanyaannya. mana dapat semua itu. Apa Kak Deborah ini loh? Oten betina. Lanjut Kak Jenny Islam atau Kristen? Kristen ya? Oh ya, saya mau bilang terima kasih ya Kak, udah membaca Alkitab. Tiap hari Kak, tiap hari aku baca kitab kalian. Makasih banget. Saya aja ya yang Kristen aja nggak gitu rajin ya. Aku tiap hari Kak baca kitab kalian, bukan cuma kitab kalian. Kewajibanku baca Al-Quran dulu, tapi aku juga tiap hari baca kitab kalian. Oh tapi bukannya katanya harus diimani ya Kak? Oh enggak lah, siapa bilang kalau harus diimani? Berarti kalau baca buku tentang Sutarman imani udah kayak gitu. Habis yang sering saya dengar gitu. Mana ada, siapa yang bilang begitu? Ya nggak tahu, pokoknya saya lupa deh. Nggak ada, Katanya gitu. salah kakak itu. Kita Udah kuluruskan ya, nggak ada kayak gitu ya. Yang harus diimani itu. Nah, yang harus diimani gini. Definisi iman dalam Islam itu adalah ikrar bilisan, tasdik biqalbu, diamala bil arkan. Artinya diucapkan dengan lisan, saya percaya bahwa Al-Quran kitab suci, maka dibenarkan di dalam hati, ditunjukkan dengan perbuatan dengan ikuti semua apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Begitu. Baca kitab kalian itu sama seperti saya membaca literasi, kitab buku sejarah, buku-buku karya orang-orang, sama seperti itu, sebagai informasi, just for information. Begitu. terlalu banyak, nggak sempat saya baca Kak. Baca. Capek juga bacanya. Yang intinya aja, pokoknya ajarannya hanya Kak untuk mengasihi orang. Saya benci dengan orang Kristen. Ya. Ya, ini sudah mau jam 3 ini ya. Jadi karena di sini ada yang lain, Kak Jenny ada pertanyaan terkait agama Islam? Ada. Maksud Silakan. saya,
apa ajaran agama Islam juga mengajarkan untuk seperti yang dilakukan oleh teroris. Di dalam Islam itu diperintahkan untuk bersikap adil. Jelas Al-Quran dan hadisnya ada bahwa kami diperintahkan untuk berlaku adil. Teroris kalau kita bicara adalah istilah untuk orang yang suka meneror. Bahkan di dalam berperang saja tidak boleh menakut-nakuti. Ya, saya punya dalil yang saya ragumkan dalam aturan perang dalam Islam. Jangankan sedang damai, dalam berperang saja Abu Bakar Siddiq Rasulullah melarang untuk menakut-nakuti musuh. Bayangkan, meneror aja dalam perang aja nggak boleh, apalagi dalam keadaan damai. Tetapi kenapa suka mengebom-ngebom gitu? Kenapa ya? Siapa yang suka ngebom? Ya teroris lah, itu kan mereka Ya, tanya sama mereka lah, kenapa mereka suka kok? Itu masalah perasaan. Anda tanya sama yang melakukan lah. Anda tanya tentang teroris ke saya, ya lucu kan? Saya nggak suka ngebom, saya sukanya makan, sukanya diskusi. Iya, kalau Anda menanyakan ke orang lain, itulah intinya saya tanya. Kan mereka mengaku. Ini yang harus saya luruskan ya. Kalau Anda mengatakan bahwa orang yang mengaku Islam lalu membuat kejahatan, maka itu adalah ajaran Islam. Sama saya juga bisa nanti mengatakan itu penjajah ajaran Kristen ya. Bukan itu maksud saya. Kan? Giliran saya tanya balik enggak mau. Itu mengebom, bukan ngebom rumah atau yang mengebom gereja. Maksud saya itu kenapa? Apakah mereka diajarkan untuk mengebom gereja gitu? Saya sudah bilang di ajaran Islam itu kami diperintahkan adil. Bahkan berperang pun kami kalau diizinkan berperang kalau kami diperangi. Nah, lalu Anda bertanya kenapa suka mengebom? Siapa yang suka ngebom? Saya sukanya makan. Mereka itu menganut ajaran yang salah. Oh iya dong, jelas dong. Maka saya minta tunjukkan mana data yang membenarkan ajaran mereka di agama Islam. Anda bisa tunjukkan nggak? Bahwa ada perintah. Membenarkan kan aku bertanya. Gitu, apakah kan saya jawab pertanyaan Anda itu salah. Kenapa Anda mempertanyakan? Menganut ajaran yang salah. Sister, begini loh. Anda itu mempertanyakan perilaku orang lain ke saya. Saya ini sebagai seorang muslimah yang menjelaskan ajaran saya. Kalau Anda katakan pelaku kejahatan itu apakah menggunakan dalil Islam? Saya katakan tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada di Al-Quran perintah begitu. Sama saja nanti saya balikkan, itu penjajah yang membawa gospel ke Indonesia. Itu bukan teroris, itu teroris. Lebih banyak berkomunal mereka. Banyak yang mendukung ya kalau mengebom-ngebom. Siapa yang mendukung? Banyak-banyak. Berapa orang? Berapa orang mendukung? Banyak dong Bu. Aduh. Ya mana? Kalau ngomong jangan fitnah, ini fitnah ini. Ini orang kalau bicara tanpa data membawa ini sendiri itu fitnah. Kak Jenny, Anda fitnah ini. Mana siapa yang mendukung? Pak Jokowi itu Islam, ada Pak Jokowi dukung. Gus Dur itu Islam, ada Gus Dur dukung. Siapa? Siapa yang mendukung? Iya, siapa yang mendukung? Kok kayaknya seneng banget gitu loh. Siapa? Ini ngomong dari tadi nggak disebutkan siapanya. Ini itu yang menjajah berapa orang? Siapa kalau orangnya? Lah berarti Anda memfitnah, berarti nuduh-nuduh aja ini nggak tahu siapa yang ngomong. Inilah Kristen kadrun. Ini kalau kayak gini diskusi, ini bukan diskusi, ini namanya memfitnah. Itu saya tanya yang berapa orang yang menjajah? Berapa orang penjajah? Saya kan bertanya. Iya, tapi Anda pertanyaan Anda itu bawa fitnah. Anda tidak bawa data. Anda bilang banyak yang dukung. Saya tanya mana yang banyak? Nggak tahu. Itu namanya fitnah itu. Ini kalau kayak gini-gini. Saya nggak bisa sabar kalau memfitnah. Ini orang memfitnah ya. Kenapa saya katakan memfitnah? Memfitnah itu adalah memberikan sesuatu klaim yang tidak ada bukti. Contoh dia bilang tuh banyak yang mendukung, itu klaim bukan pertanyaan. Pertanyaan itu begini. Kok banyak yang mendukung? Ya, yang mana yang mendukung? Itu mana? Itu mana? Itu data nggak ada. Berarti kan menuduh. Ini berbohong ini, merusak ini kayak gini nih. Sering itu apa gambar? Siapa ini yang diomongkan? Aku nggak ngerti. Nggak suka kalau gereja diadakan apa kebaktian. Siapa ini yang dimaksud orang ini ngomong dari tadi? Nggak tahu aku loh. Oh, ketika ke gereja jawab. Di gereja pernah ada. Siapa namanya? Pak RT-nya. Namanya siapa? Jangan dong saya sebut. Fitnah ini. Kalau Anda tidak mampu menyebutkan namanya berarti Anda pendusta. Jangan dong, masa jadi nanti orang. Saya ingin melaporkan Pak RT itu. Saya ingin menelpon tempat Anda biar saya masuk penjara itu Pak RT. Sebut namanya siapa? Jangan kan? Fitnah. Amat. Fitnah. Saya tak percaya dengan mulut Anda.
Saya Terserah. tidak akan terima orang yang berbicara di sini itu hanya berbasis Islamofob. Anda ini Islamofob, pembenci Islam. Hidup di mayoritas Islam dengan damai, ke pasar santai-santai, jualan banyak yang beli orang Islam. Tiba-tiba bilang ajaran Islam itu ajaran teroris. Hidup di dunia giliran tokonya yang banyak belanja adalah orang Islam. Emang Giliran aku datang dari tadi banyak kali mengklaim. cerita orang-orang seperti ini, orang-orang yang akan merusak persatuan di Indonesia ini. Ngomong tapi nggak bawa data. Emang dari tadi saya mengklaim. Loh, dari tadi Anda ngomong apa? Kan saya bertanya apakah Mana benar? pertanyaan Anda dasarnya apa? Saya bilang Kan tidak, saya Anda tunjukkan bertanya, data. apakah benar? Itu Loh, langsung Anda marah-marah, bilang itu Kakak. itu bukan bertanya. Itu ada itu yang mendukung. Itu bukan pertanyaan lagi tapi pernyataan. Itu narasi pertanyaan yang membawa fitnah. Paham tidak? Saya ini bukan orang bodoh. Kaidah bahasa Ya, Indonesia Anda saya kalau paham. Menurut kakak itu nggak ada, ya udah nggak usah marah-marah. Anda yang membawa itu kan banyak yang berarti ada oknum. Tahu Pak RT tadi? Pak RT tadi pertanyaan itu. Siapa nama Pak RT itu? Ada, aku nggak berani kasih Siapa tahu. namanya? Nah, Nggak banyak berani cerita. dikasih tahu. Banyak kali bohongmu. Domba penipu dalam nama agama. Kalau memang itu betul itu harus di sidang itu orang itu. Banyak kali ceritamu, Kak. Belum tentu Kak, orang-orang disidang, kayak tapi kau ini ya diginiin. yang akan merusak negara Indonesia ini. Orang-orang kayak kau lah. Orang-orang kayak kau inilah yang memframing, yang merusak ketenangan NKRI. Jualan toko punya toko bangunan mah, yang belanja itu orang Islam banyak. Tapi bilang itu kami terganggu Aku siapa yang ganggu kau ketika kau ke gereja? Ada Pak RT Kutanya nama aku tak mau bilang pendusta kau. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Orang kayak kau ini yang merusak kedamaian Indonesia. Nyaman-nyaman kau tidur kau belanja ke pasar itu orang Islam semua berjilbab. Ada yang meledakkan kau pendusta. Gak suka aku orang-orang pendusta. Kalian di sini saya izinkan kalian berbicara, bertanya kepada saya. Contohlah si radar ini. Dari tadi kami santai. Saya suka motong-motong pun Kak Deborah pun aku biarkan dia di sini, nggak aku turunkan. Nah, ketawa dia kan. Aku mau bertanya nih Kak, boleh Dari nggak? tadi sudah tanya lah 1001 pertanyaan aku Aku bilang, kan tapi jangan cari- kayak tadi. Tadi itu memfitnah itu tadi tuh. Minum dulu Kak, minum udah haus itu. Ayo, minum aku dulu nanti. Memfitnah jangan dia dapat. Minum dulu. Bukan asam urat, aku keluar tandukku. Dari tadi dia ngomong bertanya katanya, tapi giliran pertanyaannya pertanyaan yang membawa muatan fitnah gitu. Itu ada orang yang membantu-bantu. Siapa yang membenarkan perlakuan seperti itu? Jangan begitu. Kita lagi tenang-tenangnya. Jangan urusan politik udah lagi nggak enak nih. Datang kalian membawa fitnah. Dari tadi aku bilang aku tidak mendebat, aku mempertanyakan. Aku bicara pakai dasar apa? Aku baca dulu kitab kalian baru kutanyakan. Ini dari tadi yang dibawanya nggak ada data satupun. Oh kalian ini sorry kakak itu tadi ya. Oke, lanjut. Mantap. Tapi Kak, Bagus. dari memang Kak Uni, perjanjian lama itu Kak. Kak Kak Uni. Deborah nih yang di bawah diam lo dari tadi lo Besar dia ngomong lo. pengaruh. Rada-rada coba diam dulu. Kak Deborah yang di bawahnya. Iya baru Apa, bangun. Kak? Bertidurnya dia. Enak kali ya orang Kristen di kamarku bisa tidur loh. Kak, tadi itu mungkin ini kan berita yang dulu-dulu tuh pernah ya mungkin itu orang-orang yang bom teroris itu kan pakai jilbab, orangnya Iya. pakai paham agama, mungkin dikiranya Paham. kayak gitu kan Gini karena loh. Ya. ada saya kata-kata luruskan. dulu Kak. Iya makanya mungkin kata Kak Jenny tadi kayak gitu, misalkan kan mau ngebom itu kata-kata Allahu Akbar, berarti kan menyebut Iya, jadi Allah gini Maha besar kayak gitu loh sister Kak gini. maksudnya. Sister, Mungkin kayak kejahatan gitu, itu bisa menunggangi agama. Ya, kejahatan itu bisa menunggangi agama. Itu bisa terjadi dengan siapapun ya. Nah, contohnya begini. Ada orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam untuk menjatuhkan agama Islam. Itu ada di TikTok ini contoh. Akun bernama Sahabat Bang Zuma. Itu bukan punya Bang Zuma loh, tapi dia mengaku sebagai sahabat Bang Zuma. Penipuan nyata saja bisa dilakukan apalagi secara sistem secara di belakang layar. Ini pun dibenarkan oleh beberapa para orang-orang yang menganalisa Islamofob yang ada di Eropa. Nah, jadi kalau kita bicara tidak boleh kita mengeneralisir. Artinya begini, kalau ada 1, 2, 3 orang dalam satu agama berbuat jahat, maka kita tidak bisa katakan agamanya yang jahat. Karena kalau itu kita lakukan, maka seluruh agama jahat. Karena ada setiap penjahat di dalam setiap agama. Contoh, saya kan bisa kembalikan itu penjajah agamanya apa. Tapi saya pernah tidak mengatakan kalian ini Kak Deborah ini penjajah, Kak Deborah ini menjajah, Kak Bang Radar ini menjajah. Tidak kan? Kenapa saya tidak mau menggunakan metode generalisir?
karena itu tidak adil. Nah, tapi kalau dibandingkan mana yang lebih banyak melakukan kejahatan, kita pakai data. Untung ada Bang Jibril di sini. Assalamualaikum Bang Jibril. Kan begitu. Iya, Kak Uni. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah lah ya, berarti intinya nggak apa, maksudnya kan ternyata nggak ada di Quran intinya untuk menyuruh, berarti nggak kan ada. aman gitu loh. Adanya, maksudnya karena ya. selama ini kan yang dibom kan kayak gereja-gereja kan sudah beberapa kali gitu loh Kak. Mungkin karena beberapa peristiwa yang seperti itu, dikiranya kita itu kayak seolah-olah kalau kita ngebom, kalau umat materi Muslim Bang ngebom Jibril gereja, ngebom gereja atau membunuh orang di luar Muslim itu nanti pahalanya besar lah, atau jihad lah atau apa. Karena kata-kata kan banyak Kak di sosial media seperti itu lah. Kalau Kak Unirifa mengklarifikasi kan berarti berarti enggak gitu kan, mungkin Kak Jenny tadi kayak gitu Kak maksudnya. Saya itu sistem dalam berdiskusi itu yang pertama adalah mempertanyakan pengetahuan saudara Kristen saya itu dari mana. Ya, itu makanya saya tanya tadi, siapa yang dimaksud yang diomongkan? Ada objek yang diomongkan. Nah, supaya ketika nanti kalian yang bertanya juga bertanya dari hasil pengetahuan, bukan dari katanya. Karena kalau kalian hanya katanya, berarti kalian sama saja seperti orang yang mudah diberikan kabar hoax. Pelajari dulu, betul atau tidak. Nah, saya ingin mengajarkan itu kepada Kak Jenny tadi. Supaya apa? Untung di komal saya. Kalau di komal lain habis dia dibalikkan kitabnya. Tapi kalau saya ingin tunjukkanlah yang kita sampaikan itu berdasarkan pengetahuan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.